Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di podcast RRI. Dan kali ini di tanggal 25 November ada satu hal yang selalu kita rayakan bersama-sama. Nama harinya itu spesifik banget, Hari Guru gitu ya. Tapi Hari Guru ini apakah memang refleksi untuk kita ingat di lingkup guru-guru saja, atau justru refleksi ini datang dari masyarakat yang menyadari betapa pentingnya peran guru dalam menyiapkan amunisi di masa depan, khususnya di 2045 yang katanya dan harapannya menjadi generasi yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia di label Indonesia Emas. Nah, teman-teman, kita tahu banyak sekali hal-hal yang berkembang dalam dunia pendidikan, khususnya bagaimana sih peran guru dan bagaimana juga sih kesiapan anak-anak didik yang saat ini, di antara banyak masukan informasi dan juga hal-hal yang justru bukan hanya bersumber dari sekolah tapi juga media sosial. Di saat ini di kesempatan yang sangat-sangat catchy ini gitu ya, kita sudah kedatangan dua orang yang bakal cerita nih. Dua orang ini bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan hidup ya, mendedikasikan dirinya untuk aktif dalam proses belajar mengajar sebagai seorang guru. Kita nggak pernah tahu gitu ya, sebenarnya apa sih alasan mereka menjadi guru yang notabene jawab sendiri aja gitu. Ada Bang Muhammad Cirendiva Putrakaya, dipanggil apa? Bang Diva. Ada selaku ketua dari Ikatan Guru Indonesia Kota Sibolga, dan juga guru aktif di Kota Sibolga. Dan ada yang paling cantik di antara kami, yang ganteng-ganteng ini gitu ya. Ada Miss Susan Huta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berada di sini. The first time ever ya. Kita bisa ngobrol di sini. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Teman-teman, ini kita coba untuk tidak menseriusi, walaupun sebenarnya isunya serius ini ya. Pendidikan gitu. Dan kita milenial sih. Kita milenial menghadapi suasana belajar mengajar dengan yang kita hadapi adalah murid-murid atau peserta didik Gen Z yang disinyalir nih, adik-adik kita di Gen Z ini punya kerentanan mentalitas, punya kerentanan hal-hal yang mudah terdistract, yang berbeda sekali kulturnya dengan kita di masa lampau, yang sekolahnya juga berbeda juga gitu ya, dengan secara mekanisme dan proses belajar mengajar. Anyway, anak-anak Gen Z ini juga punya banyak kelebihan. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang spontaneous, orang-orang yang dekat dengan teknologi, orang-orang yang bisa berpikir kritis karena banyak sumber-sumber informasi. Kita bahas satu hal dulu nih. Tantangan yang paling mencolok nih pada saat di dunia pendidikan, khususnya untuk Bang Diva nih. Ada nggak sih sebenarnya Bang titik temu antara guru milenial dan murid Gen Z ini secara proses belajar mengajar? Baik, terima kasih Bang Irfan. Sebenarnya kalau titik temu pasti ada. Ya, titik temunya bagaimana adaptif tadi, bagaimana penyesuaian, walaupun ya milenial, kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Karena Gen Z saat ini mereka perlu bimbingan. Tidak selamanya yang mereka lihat itu validitasnya benar. Maka yang milenial berusaha untuk adaptif agar bisa mengontrol ke depan bagaimana Gen Z ini bisa berkembang sesuai dengan yang selayaknya harus dilakukan. Nah, itu dia. Kedekatan Gen Z dengan digital ini sebuah ancaman bagi guru sendiri atau justru jadi peluang sih? Peluang, sebenarnya peluang. Sebenarnya pada prinsipnya kedekatan dengan iptek ini sebenarnya peluang besar. Besarnya kenapa kita katakan besar? Memudahkan guru bahkan.
memudahkan yang kaum milenial. Artinya bisa saja murid itu bisa lebih tahu, tapi mereka tidak tahu prosedur dan mereka tidak tahu teknis bagaimana pelaksanaan yang benar. Mereka hanya melihat output daripada kegiatan yang mereka lihat. Tapi kalau dari prosesnya, secara keilmuannya tidak membekas di diri mereka. Jadi guru milenial sebenarnya sangat terbantu dengan adanya Gen-Z. Itu kan berarti jadi ancaman. Ini yang menjadi pemahaman mispersepsi di masyarakat, khususnya di kalangan guru-guru. Ya katakan kalau bahasa lampau namanya guru senior. Guru senior selalu menyampaikan mereka bisa lebih pintar dari kita. Kenapa? Mereka bisa lihat Cici, mereka bisa lihat ini gitu kan, bisa melihat ChatGPT, Gemini AI. Jadi semuanya itu tergantung kita. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut agar anak itu bisa terarah. Karena secara pengetahuan mungkin lebih pintar ilmu pengetahuan tadi dengan ChatGPT dan segala macam bisa jadi. Tapi secara pemahaman pendidikan kita menyentuh bukan hanya pola pikirnya, tapi perasaan tadi. Jadi pendidikan itu yang disentuh adalah perasaan, bagaimana mereka bisa memahami konteks yang sesungguhnya dengan bukti yang sepalit-palitnya. Nah, dengan kata lain, no hoax. Yes. Nah, misalnya gini kan, sekarang PR matematika justru bisa dikerjakan lewat ChatGPT gitu ya. Kalau murid-murid berpikir tentang value untuk mengerjakan tugas selesai kan? Karena sudah dikerjakan oleh AI. Tapi tadi Bang Diva ada menyentuh feels gitu. Ada perasaan, ada apa namanya? Edukasi yang mengatakan bahwasanya kenapa sih kita harus mempelajari ini kan apa namanya peran yang tidak bisa diambil AI gitu ya. Menarik nih. Susan, ini pertanyaan sebenarnya sangat personal bagi saya sih. Karena saya termasuk anak murid yang tidak menyukai proses belajar mengajar dalam kelas. Benar. Ini bukan untuk apa disclaimer ya? lah. Disclaimer ya, maksudnya disclaimer. Ini pandangan pribadi karena memang boring sekali kayaknya di kelas itu, misalnya guru metode menulis, membaca, menceritakan apa namanya, memberikan asupan edukasi tapi secara monoton di kelas dan harus apa ya kan kayaknya duduk manis, gitu, terlalu mendikte gitu. Jadi saya milenial tapi mentalnya mental Gen Z pada saat itu. Terlalu dini berarti ya. Terlalu dini saat itu. Ada pandangan Susan soal itu. Seberapa penting sih menciptakan ruang-ruang belajar yang lebih santai, lebih formal, lebih dekat dan humanis tentunya. Nyaman kepada siswa ya. Oke, baik. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terhadap betapa pentingnya kita perlu memahami bahwa yang namanya proses belajar mengajar di dalam kelas itu kita memiliki yang namanya SOP pembelajaran. Jadi kita punya peraturan bagaimana sebenarnya kita dalam menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran di dalam kelas itu dari awal pembukaan hingga akhir. Nah, jadi rencana pembelajaran itu sendiri semuanya sebenarnya sudah diatur oleh guru yang bersangkutan. Namun ada karakter-karakter khas tertentu bagaimana guru menyampaikan isi materi atau ilmu pengetahuan terhadap siswa, dan inilah yang menjadi karakter atau keontentifikasi guru terhadap siswa. Nah, di luar daripada itu merupakan hal yang sebenarnya di luar dari kode etik. Nah, jadi kalau saya pribadi di dalam kelas, saya betul-betul tegas dengan integrasi ilmu yang saya sampaikan kepada siswa, namun tetap memperhatikan sisi emosional. Nah, jadi kedua hal ini sangat penting. Walaupun mungkin kita di dalam kelas bisa memberikan rasa humor, tapi humor itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang mencairkan suasana, bukan dari inti. Karena mungkin di lapangan ada beberapa hal yang kita lihat di sosial media mungkin yang dibesar-besarkan, tapi
saya percaya yang namanya di dalam kelas kita itu ada kode etik bukan hanya untuk guru tapi juga pada siswa. Nah, jadi kita tidak bisa seenaknya juga di dalam kelas, kita butuh dan kita punya aturan dan itu harus diikutin. Oke. Iya. Dalam artian pandangan Susan bahwasanya SOP itu penting ya. Iya, benar sekali. Maksudnya ada koridor-koridor untuk melakukan sebuah sistem belajar mengajar. Tapi Miss Susan benar-benar setuju nggak sih dengan kekakuan SOP itu? Kalau bicara tentang kekakuan, automatically karena kita di dalam proses belajar mengajar ada yang namanya strategi pembelajaran, metode-metode pembelajaran, yang mana metode-metode ini akan membantu guru untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, sehingga fokus utamanya di seorang guru di dalam kelas itu adalah sebagai edukator, sebagai fasilitator, dan sebagai motivator. Nah, di luar daripada itu merupakan rasa atau autentifikasi daripada guru itu sendiri. Nah, itu sebabnya baik itu dia mungkin terlalu kaku terhadap siswa, itu kembali lagi ke karakter dari si gurunya. Karena bagaimanapun ceritanya kita melihat suasana pembelajaran itu sangat penting. Karena kalau anak kita tidak stres di dalam kelas, mereka akan lebih mampu menyerap informasi lebih mudah, lebih have fun, dan ini yang akan menjadikan suasana belajar itu membantu siswa untuk mendapatkan ilmu lebih baik. Tapi pernah nggak, maksudnya Susan ini dalam proses mengajar nih di dalam kelas, tiba-tiba melihat secara jelas wajah-wajah kebosanan, Klasikal. wajah-wajah yang lesu sekali gitu. Itu gimana sih cara untuk bikin si siswanya langsung on point lagi dengan materi? Ya, tentu saja kita bisa menarik perhatian siswa-siswa kembali dengan strategi-strategi tertentu. Misalnya yang paling sederhana, contoh kayak kita say hello, hi, dan mereka itu biasanya spontanitas. Kalau kita sudah sampaikan seperti itu, mereka tahu, oh ya, kita harus back to the way. Iya. Kembali ini fokus gitu ya. Benar. Kalau Bang Diva sendiri ada pandangan Bang terkait itu? Karena tuntutan ini memang datang dari kalangan anak didik Gen Z-nya ya. Wah, yang bosenan gitu. Dan sepertinya hampir serupa kita, Pan. Dulu saya pun juga gitu juga. Bosan di dalam kelas itu ada. Dan memang kita belajar. Kita belajar. Artinya kita objek saat itu kan. Kita objek. Kebosanan itu ada. Dan itu pasti dirasakan pada anak Gen Z, bahkan lebih parah. Iya. Karena apa? Yang mereka lihat zaman dulu itu yang kayak gini. Nggak, zaman now bukan begini lagi, kan gitu. Artinya guru tidak bisa stagnan, artinya tidak bisa dengan pola-pola yang lama lagi. Kita harus berubah, berkembang dengan bagaimana perkembangan zaman, tetapi dalam koridor dunia pendidikan. Jadi ya jangan salah kaprah seperti yang terjadi banyak di media-media sosial. Gurunya banyak jadi penari, di kelas banyak jadi penari, artinya overaction. Jadi tidak makan mendidik, malah membuat siswa yang lain itu ya nggak genah gitu. Jadi yang kita harap sebenarnya dalam kelas itu bagaimana guru itu menarik itu dulu. Kalau guru menarik seolah-olah jadi pusat perhatian, ini kita sekarang banyak melihat guru-guru kita yang ya mohon maaf, mungkin dari segi berpakaian kurang menarik bagi siswanya, sehingga siswanya pun ya ibu ini modelnya begini, nggak ada semangat hidupnya katanya. Dan kita juga dulu pernah merasakan seperti itu. Jadi personal guru itu dilihat dari ujung kepala ke ujung kaki. Betul. Tidak bisa kita lihat dari sekilas dia mengajar, oh dia smart, dia belajar, nggak bisa. Kita bisa lihat dia dari segalanya, ujung kaki, sikapnya, bagaimana kepeduliannya. Jadi kalau bosan yang dihadapi zaman dulu dengan zaman sekarang, jauh lebih bosan yang sekarang. Nah, makanya pemerintah melalui presiden memberikan peralatan yang membuktikan perlu teknologi. Presiden setiap sekolah seluruh Indonesia diberikan satu IEP. Jadi itu sebagai
media bagi guru supaya jangan lagi zaman dulu. Ini zaman sudah berkembang. Tidak lagi kita bisa menggunakan metode calistung, baca, tulis, hitung, nggak laku. Mereka harus mencari data-data yang autentik. Dan guru sekarang bukan pada tulisan, tapi pada output yang diberikan. Nah, itu target pemerintah sebenarnya. Tapi banyak penafsiran karena kategori kebijakan-kebijakan yang memusingkan guru, sehingga guru nggak mau ambil pusing. Daripada aku pusing, stroke. Nah, jadi dia nggak ambil pusing. Aku ikut main lama aja. Aku nggak mau main baru. Nah, ini yang membuat Gen Z semakin parah. Artinya Gen Z ini bisa salah jalan kalau kita tidak mengikuti pola main mereka. Iya. Susan setuju dengan pendapat Bang Diva? Mungkin agak sedikit diluruskan ya. Coba. Santai. Ya, jadi kalau kita bicara tentang proses belajar mengajar, kita harus kembali kepada yang namanya pedoman kita di dalam pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan. Yes. Jadi kita tahu bahwa revolusi manusia itu dari zaman dahulu itu tidak ada stagnan ya, pasti berubah ya. Ya, secara psikologi, secara pertumbuhan perkembangan hidup manusia itu tidak ada revolusi, tapi yang berevolusi itu adalah pikirannya. Digital. Oh, digital. Oke. Ya, dunia teknologi. Nah, jadi bagaimanapun seberapa canggihnya pun teknologi, yang namanya proses belajar mengajar, bagaimana cara siswa atau bagaimana cara seorang manusia itu menyerap informasi, menyerap ilmu pengetahuan, itu tidak ada cara lain selain mengoptimalkan otak mereka. Nah, jadi kalau kita bicara tentang neuroscience, bahwa bagaimana manusia itu menyerap informasi atau menyerap ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara banyak hal, bisa dari segi audio visual. Nah, yang intinya adalah teknologi itu hanya untuk alat bantu, sekedar alat bantu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih di dalam scientific approach atau pendekatan saintifik, yang mana awalnya itu yang dipancing adalah curiosity atau rasa penasaran terlebih dahulu. Jadi tugas dari teknologi itu sebenarnya hanya untuk menarik daya rasa penasaran dari siswa. Misalnya bagaimana kok bisa sih hujan itu terjadi? Nah, jadi dengan adanya teknologi kita tunjukin nih, oh iya ya, oh ternyata ada awan, yang awan ini kok yang hitam kok bisa turun air, yang disebut dengan hujan. Nah, jadi teknologi itu tugasnya adalah untuk menambah atau hanya sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan informasi secara lebih relevan terhadap siswa. Tapi kalau proses itu dia nggak bisa didebat. Maksudnya gini, kita coba untuk kembali ke visi pertanyaan stressing kita. Permasalahan gini, San. Mungkin tidak pertanyaan-pertanyaan terkait hujan itu dari mana datangnya ya. Itu hadir dalam suasana kelas yang terlalu SOP sekali gitu. Itu maksudnya mungkin nggak pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari murid-murid yang sudah langsung disuguhkan buku paket. Ya, benar. Secara yang langsung ini nih, langsung keilmuan. Langsung keilmuan. Benar. Itu maksudnya secara pendapat tadi sama Bang Diva ini cocok sebenarnya, cuma beda ini sih, beda penyampaian konsep. Bukan maksudnya beda muara. Kalau muara Bang Diva itu oke, memang teknologi jadi pembantu, cuma guru adaptif dengan ini gitu. Nah, pertanyaan kalau Susan tadi kan oke, kita main di SOP, guru punya SOP. Tapi di SOP itu ada nggak yang misalnya ada nggak satu keharusan bagi guru itu memang untuk dekat dengan media sosial, dekat dengan teknologi? Ada nggak dalam SOP itu? Atau sebenarnya ada sih sebenarnya yang kita nggak tahu gitu? Menurut Susan gimana? Ya, nah seperti yang saya sampaikan tadi Bang Irfan, bahwa teknologi di situ membantu untuk menyampaikan secara audiovisual terhadap siswa. Nah, jadi kalau kita lihat dari misalnya nih ada
RPP, rencana pembelajaran. Yes. Nah, di rencana pembelajaran itu tahap awalnya itu adalah questioning dulu. Yes. Atau bertanya, kenapa bisa hujan terjadi? Oke. Oh, guru yang mendeliver pertanyaan itu? No. Bukan? No. Oh, gini. Misalnya kita kasih tunjuk nih video. Oke. Kita kasih tunjuk video sama anak-anak, mereka tonton itu, dan kita pancing siswa-siswa kita untuk bertanya, apa yang sudah kalian lihat dari tontonan video itu? Ibu, misalnya, ada air hujan nih, Bu. Nah, jadi dari banyaknya siswa di dalam, itu akan kita kumpulkan banyak pertanyaan. Karena pertanyaan yang berasal dari curiosity, itu akan lebih... cepat masuk dia ke... Ya, mereka diterima. lebih engage. Oke. Mereka pasti lebih pengen belajar karena rasa curiosity itu datang dari gitu dalam diri mereka sendiri. Yes. Nah, jadi tugas si guru di situ adalah sebagai fasilitator. Kita tampung semua rasa-rasa penasaran mereka ini, dan kita jawab itu dengan ilmu-ilmu yang secara eksak. Oke. Nah, di situ peran gurunya. Nah, lalu muncul pertanyaan dan masalah baru. Kita murid peserta didik ini punya diversifikasi yang Macam-macam. karakteristik cara mereka untuk tertarik dalam satu minat pelajaran juga berbeda-beda gitu. Apa kabar kalau seandainya murid seperti saya contohnya? Saya sangat saya lebih suka ke yang hubungan dengan seni. Dan dibandingkan, saya bisa memilih nih, dibandingkan matematika dan bahasa, saya pasti pilih bahasa. Betul. Itu ya. Tapi ada yang enggak, matematika enggak, bahasa enggak, saya ke musik gitu. Benar. Bagaimana nih dunia pendidikan, sepengalaman Miss Susan sama Bang Diva ya? Bagaimana nih dealnya dunia pendidikan dengan karakteristik seperti ini? Iya, karakteristik ini sebenarnya sudah terjadi dan sudah diambil solusi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau dulu sudah ada modifikasi kurikulum, artinya boleh disesuaikan dengan yang ada di lingkungan sekolahnya dan dilihat minat dan bakat siswanya. Nah, tapi sekarang berubah lagi. Karena ada penambahan, memang kurikulumnya tidak berubah, tapi metodenya berubah. Yes. Nah, sekarang pendekatannya namanya pendekatan deep learning, pembelajaran yang mendalam. Ditambah lagi coding, dan ada coding kecerdasan artifisial di situ, AI juga makanya di sini pemerintah nampaknya targetnya terlalu tinggi. Oke. Karena menuju 2045. Sangat berani. Nah, saya menyatakan target terlalu tinggi karena apa? Tapi syukurnya Presiden sudah membantu fasilitasi dari segi peralatan. Artinya seluruh di Indonesia sudah mendapatkan peralatan yang mempunyai teknologi. Nah, artinya ini pelan-pelan dan bahkan dijanjikan nanti akan ditambah 2. Bahkan nanti target akhir semua kelas pakai media yang sesuai dengan harapan Presiden. Nah, jadi teknologi yang ada saat ini membantu sebenarnya, tidak ada yang merugikan, tidak ada cuman ya bagaimana tadi adaptif tadi, kembali ke adaptif tadi. Kita kalau nggak adaptif, guru ini jadi boring, bosan jadi siswanya kan, jadi tidak tertarik sama sekali. Maka kalau mengkaji ke situ, pemerintah punya target yang tinggi, maka kita harus mengikuti target itu. Step by step harus kita ikuti. Nah, kalau kita tidak mengikuti ini yang jadi bahaya. Target yang dicapai tinggi, tapi kita masih stagnan di level-level yang lama, ini yang berbahaya. Nah, itu yang ngeri. Ini yang kita harus pikirkan ke depan. Dan kami dari IGI juga mendorong kegiatan-kegiatan yang berbau IT, berbau teknologi artifisial, segala macam, itu melalui seminar-seminar dan workshop melalui online, dan itu gratis kami lakukan. Dan itu bisa dijangkau di seluruh Indonesia. Oke. Nah, mungkin kita sejurus lagi nih terkait perangkatnya disediakan, terus kita adaptif dengan teknologi. Tapi si siswa ini bagaimana cara kita untuk memfilter mereka betul-betul menggunakan media sosial ataupun kecanggihan teknologi secara bijak gitu ya? Karena mereka kita buka akses internet sebesar-besarnya, kita berikan paket, kita berikan laptop. Tidak ada yang menjamin dia tidak membuka situs-situs yang justru dilarang.
Nah, peran guru di sini bagaimana sih? Nah tadi menekan sisi emosionalnya tadi. Jadi heart to heart ya. Jadi kita bukan hanya menghantam atau mendidik dari pola pikir, tetapi perasaan tadi yang kita berikan. Karena teknologi tidak bisa menyentuh perasaan mereka. Teknologi bisa hanya membantu pemikiran mereka. Tapi kalau perasaan, akhlakul karimah itu datangnya dari seorang guru. Ya. Tidak ada yang bisa yang lain. Guru, orang tua, itulah yang menunjukkan datangnya emosional yang menunjukkan perilaku akhlakul karimah. Saya sangat percaya itu Bang Giva. Karena beberapa kali murid Misusan datang ke sini. Kan ada di RRI kan ada beberapa event, ada beberapa momentum untuk magang gitu ya. Dek, sekolah di mana, Dek? SMK Muhammadiyah. Oh, ini Misusan ini. Ternyata semua berakhlakul karimah, alhamdulillah. Betul, amin, alhamdulillah. Misusan punya tips sudah itu memperbaiki. Kita nggak ngomong guru ini banyak sekali PR. Benar. Saya adalah orang yang sangat empati sekali dengan guru. Harapannya posisi guru ini mudah-mudahan di masa depan dengan kebijakan presiden yang terhormat gitu ya, mengangkat derajat guru ini betul-betul tinggi lagi. Tapi San, bagaimana kita untuk mikirin nih? Kita mikirin pelajaran, mikirin target-target, mikirin administrasi, mikirin akhlak nih. Yang which is semua bisa digantikan AI selain akhlak. Selain menjadi contoh gitu ya. Personality. Toladan misal nih kita murid-murid jangan telat ya. Ini tapi gurunya telat datang. Betul. Nah, Susan punya trik tersendiri nggak dalam proses belajar mengajar terkait moralitas dan akhlak-akhlak yang mungkin bisa mencegah siswa-siswa kita itu lebih terfilter untuk tidak memanfaatkan teknologi ke arah-arah yang negatif. Ya, kalau dari Susan pribadi itu mencontohkan diri sendiri, menjadi sosok inspirasi untuk anak-anak. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya tidak pernah datang terlambat ke sekolah misalnya, atau saya tidak pernah main handphone di dalam kelas. Really? Nah, hal-hal kecil tersebut itu bisa menjadi sesuatu atau senjata kita ketika kita mau menegur siswa kita. Kamu kenapa main handphone ketika saya nggak suruh, atau why? Nah gitu. Jadi dengan kita mencontohkan diri kita, karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Nah, jadi salah satu hal yang menurut saya di lapangan yang mungkin menjadi permasalahan terhadap siswa itu salah satunya adalah mereka nggak punya figur-figur yang bisa dicontoh. Nah, bukan dari guru aja, tapi dari lingkungan tinggal mereka juga tidak punya role model, figur yang mereka tidak punya role model. Mungkin dari orang tua mereka atau mungkin dari lingkungan pertemanan mereka tidak punya. Nah, jadi harus ada agent of change-nya di situ, dan salah satu dari tugas dari guru itu adalah menjadi orang yang pribadi yang memang bisa dicontoh oleh siswa-siswa kita, karena mereka pada dasarnya mereka butuh orang atau role model yang mereka jadikan sebagai panutan mereka, betul. Padahal role model kita sudah misalnya gini ya, mungkin role model itu ada, cuma motivasi si anak-anak untuk meniru role model itu dikalahkan dengan dogma yang lain gitu ya. Misalnya K-pop nih. Misal nih kita fashion, tren fashion itu dipengaruhi oleh, kita katakan, negara seperti Korea gitu. Saya bukan anti K-pop ya, disclaimer. Dan itu salah satu canggihnya negara Korea. Korea itu mendidik tidak hanya melalui pendidikan di kelas, melalui film, melalui lagu juga mereka mendidik. Nah, ini sebenarnya bagus, momentum bagi seorang pimpinan atau menteri lah katakan yang berkaitan dengan hal itu. Jadi kita bukan hanya di dalam guru saja yang punya peran dalam hal pendidikan. Semua manusia bisa mendidik. Itu harusnya.
Menarik, menarik. Semua manusia bisa mendidik. Pada akhirnya segala macam bentuk aktivitas digitalisasi ini merambah ke ranah guru. Kita temukan banyak sekali akun-akun guru yang justru jadi influencer. Nih. Ada guru-guru yang saya suka yang dari Aceh. Siapa namanya kakak itu? Nanda. Tahu nggak? Si guru bahasa guru SD sih. Ya, guru SD. Nanda siapa namanya itu? Dia sering bikin konten-konten bersama muridnya. Dan bahkan juga ada yang dipecat dari PNS gara-gara itu. Saya belum sampai ke situ dulu, Bang Diva. Saya mau pandangan teman-teman nih. Pandangan Susan dulu nih. Gimana sih guru jadi influencer itu SOP-nya bener nggak ini? Mungkin kalau menurut Susan pribadi, yang namanya sosial media itu akun pribadi ya. Oke. Jadi selama postingan-postingan itu bersifat informatif, saya rasa tidak masalah. Oke. Ya. Oke. Susan ambil langkah itu nggak? Oh, tidak sama sekali. Oh, kenapa sih? Sangat menjaga privasi. Oh, gitu. Ya. Jadi selama itu informatif, selama itu memang punya value gitu ya. Oke aja gitu ya. Oke. Bang Diva gimana sih? Agak kurang srek dengan hal ini. Kenapa? Karena banyak yang kebablasan. Betul. Ini yang menjadi masalah. Ini menghancurkan kode etik guru. Oke. Nah, hal-hal seperti ini harus dibatasi. Kita guru punya kode etik. Lembaga profesi pendidikan lembaga tertinggi di dunia. Ini Susan ini. Ya. Susan sudah mention ini tadi. Lembaga tertinggi di dunia. Negara bisa bangkit karena lembaga pendidikannya maju. Nah, kalau kita tidak bisa membatasi hal-hal yang tidak berbau positif, ini menghancurkan malahan. Itu yang misalnya konten-konten guru ngedance. Nah, konten-konten guru. Dan ini yang banyakkan dilihat, yang ini. Yang normatif malah nggak dilihat. Boring, nggak enak. Tapi ini misalnya nanti gurunya bilang inilah langkah saya untuk dekat dengan generasi muda, Gen Z. Benar, tapi teknik lain kan banyak. Jadi nggak mesti dengan teknik seperti itu. Artinya teknik yang dikatakan lebay, gitu seperti itu. Kalau yang teknik normatif nggak ada masalah. Nah, ini yang membuat teknik lebay supaya apa? FYP yang ditarget. Oke, justru AdSense ya. AdSense, bukan pendidikannya. Jadi nonsense semuanya kalau saya berpikirnya seperti itu. Menarik. Karena hal itu nonsense lah kalau saya berpikirnya. Kebanyakan memang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan. Influencer pendidikan saat ini difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan dibuka peluang besar-besar, bahkan dilombakan. Tapi pada batasan yang banyak positifnya. Gitu. Yang Bang Diva tolak yang seperti apa sih? Ya, yang misalkan mendidik dengan dia bukan guru tari, tapi dia mengajarkan tari seorang guru laki-laki yang sepertinya mengarah gerakan seperti perempuan, kemayu. Nah, ini bakal dicontoh dengan generasi yang umurnya belum mampu menilai. Contoh, SD 6 tahun sampai 10 tahun dia hanya bisa melihat dan mencontoh. Nah, ini jadi bahaya bagi generasi yang kecil. Dan kita bisa lihat banyaknya sekarang anak-anak yang usia SD dia tidak berperilaku sesuai jenis kelaminnya. Artinya ada perubahan gender, hampir menuju perubahan gender ke situ. Wow. Ini sangat bahaya sebenarnya. Kami menyikapi ini sangat-sangat ketat. Karena kami berhadapan langsung dengan siswa SD yang mereka melihat meniru. Mereka ATM. Artinya otomatis dia tiru, lihat tiru, praktekkan. Modifikasi. Nah, terkadang modifikasi dia lebih parah. Ya, justru dibandingkan menyimpang. Nah, ini yang kita takutkan. Maka kalau kami yang kebetulan kami berhadapan dengan siswa yang umurnya kelas SD, ini yang kami takutkan. Kalau SMK, mungkin mereka sudah punya pola pikir SMA, SMP. Tapi ini ya artinya ketatnya di mana? Ketatnya di sekolah dasar. Nah, kalau untuk SMP, pemahaman pemikiran sudah bisa dimasukkan dengan normatif. Kalau kita banyak menyentuh perasaan dulu. Oke. Nah, ini beda beda permasalahan ini dengan Miss Susan kayaknya ya. Kalau anak SD itu kita rentan secara keteladanan gitu ya. Justru di lingkup SMA dan SMK ini sudah masuk ke dalam ranah emosional dan kontak fisik gitu ya. Misal
contoh nih, kalau kita dulu ya, saya termasuk langganan yang dipukul guru gitu. Tapi saya tidak ada apa. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya nggak apa-apa gitu. Dan nggak melapor ke polisi. Bahkan pengalaman dipukul guru itu menjadi cerita yang Story yang membanggakan. Iya. Dan menjadi refleksi di masa depan untuk berubah jadi yang lebih baik gitu ya. Dan saya tahu, misalnya bukan saya ya, teman-teman Jadi, saya yang lapor nggak tuh? sesama bandel-bandel yang dulu, kami tahu kami itu bandel gitu. Kami tahu kami itu salah. Dan kami tahu kami layak dihukum gitu. Betul. Hukuman apapun terserah Bapak Ibu gitu ya. Mau banyak sekali. Kalau dulu itu apa namanya, kalau sekarang dikatakan itu kekerasan fisik, Ya. kalau kami dulu mah latihan doang gitu ya. Betul. Dijewer, dipukul pakai roll besar loh, Yang 100 cm. itu ke betis patah gitu. Pulang ke rumah kita nggak lapor, Kita diam. karena kalau kita lapor ditambahin sama Benar. bapak mama gitu ya. Benar. Tapi sekarang anak-anak sangat-sangat anak-anak Gen Z ini, kita nggak salahkan Gen Z-nya, kita salahkan bagaimana framing sih sebenarnya terkait kekerasan itu gitu. Adakah guru yang memang benar-benar menyakiti? Ada oknum-oknum guru yang benar-benar punya motivasi yang menyakiti gitu ya, bahkan ada yang menyalahgunakan profesinya. Ya, betul. Tapi ada guru yang benar-benar ingin memberikan apa namanya, Pendidikan. ya. Memang mau melahirkan kesadaran lewat rasa sakit yang mungkin bisa jadi Efek ingatan jerah ya, efek dan jerah ingatan. juga. Ini susah nih melihat terkait ketegasan, terkait metode reward and punishment untuk anak SMK itu gimana sih? Anak SMA dan SMK. Ya, oke. Jadi mungkin aku pertama bawa dulu yang namanya anak remaja. Itu adalah masa di mana mereka mencari jati diri. Nah, Yes, Nah, betul. secara mencari pacar juga sebagai ini ya, maksudnya sebagai motivasi penyemangat belajar ya, gitu motivasi ya. Itu nggak bisa kita nafikan kan. Nah, silakan. baik. Jadi dari beberapa tahap perkembangan emas dari seorang anak, itu salah satunya adalah pada saat remaja, di Betul. mana mereka ini selain banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan terjadi, baik dari segi biologis mereka, Iya. dari segi kognitif mereka, emosional dan sosial mereka. Mereka ingin mencari tahu siapa diriku dan ingin explore lebih dalam lagi tentang hal-hal yang baru di dunia luar. Nah, jadi hal inilah yang menjadi tugas, salah satu hal yang penting yang dilakukan oleh seorang wali kelas. Mungkin saya bisa singgung peran dari wali kelas, betapa pentingnya mereka ini bukan hanya sebagai komunikator atau penghubung antara sekolah dengan orang tua, tapi mereka itu juga memberikan tanggung jawab secara sosial terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak remaja. Nah, mungkin contoh nih di tempat kami di SMK Muhammadiyah, itu di awal-awal pertemuan yang kita edukasi terlebih dahulu itu adalah orang tuanya. Oke. Karena orang tua juga perlu tahu bahwa hal-hal yang terjadi selama mereka atau anak-anak mereka dari kelas 10 hingga kelas 12 akan banyak terjadi perubahan yang signifikan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi supaya orang tuanya juga mampu meregulasi dan menavigasi anak-anak mereka di rumah. Jadi tugas seorang guru meregulasi di sekolah, tugas utama seorang tua itu ada di luar sekolah. Nah, jadi contohnya nih, nanti banyak sekali ya kalau kita lihat di luar sana ada stigma-stigma tertentu untuk anak-anak remaja kita ini bahwa mereka itu anak tawuran, memang anak sekolah sana bandel tuh. Nah, ya, hal-hal yang seperti itu sering kita lihat di masyarakat. Jadi ada framing-framing tertentu yang timbul secara fenomena sosial. Nah, padahal itu adalah bagian dari tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah tapi juga orang tua, ada lingkungan sosial mereka di situ juga berperan sangat penting. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang lebih dewasa dalam menyikapi perubahan-perubahan ini terhadap anak remaja itu adalah
berikan fasilitas terhadap mereka untuk terbuka terhadap perubahan-perubahan tadi. Misalnya salah satunya kita ambil contoh perubahan biologis. Nah, jadi terkadang misalnya nih anak laki-laki, contohnya kayak di saya sebagai wali kelas, anak STM lagi. Anak STM Tanda lagi, kutip ya. betul. Nah, jadi misalnya mereka cabut dari pembelajaran. Hal yang pertama mungkin orang akan marah kali ya. Jadi kamu orangnya cabut, dan kita melabelin mereka dengan hal-hal negatif. Misalnya mereka itu anak yang bandel, mereka itu anak yang tidak disiplin, hal-hal yang seperti itu. Tapi kita sebagai guru perlu tahu mencari akarnya apa sih, karena pasti ada sebab-sebab tertentu mengapa mereka melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah menjadi tempat nyaman mereka terlebih dahulu untuk mengeluarkan isi hati mereka. Apa sih sebenarnya yang kamu rasakan? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, jadi saya tidak ngejudge mereka, tidak menuduh mereka dengan hal-hal yang mungkin akan menyakiti hati mereka, karena anak-anak remaja itu sebenarnya justru sensitif dan fragile. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita memberikan rasa nyaman terhadap mereka, mereka itu apapun bakalan diceritain. Nah, itu hal yang unik. Nah, jadi ini hal yang kita sampaikan terhadap orang tua. Mungkin mereka ini punya konflik tertentu di rumah. Nah, jadi hal-hal yang tabu tersebut tidak dapat diselesaikan di rumah, tapi bisa disampaikan lewat sekolah. Nah, jadi banyak kasus-kasus seperti itu yang saya temui di lapangan. Saya sudah membersamai 97 orang tua sebagai seorang wali kelas, dan banyak hal yang saya temukan di lapangan itu justru terjadinya permasalahan berasal dari rumah, di mana si anak itu merasa tidak dimengerti oleh orang tua mereka, sehingga mereka mencari tempat pelarian dunia yang sendiri di luar sana. Nah, sehingga mungkin ketika mereka tidak nyaman bercerita kepada orang tuanya, bisa bercerita dengan saya, dan saya sebagai orang yang dewasa yang bisa menyikapi itu secara psikologi, kita bisa sampaikan dengan orang tua apa sih yang harus dilakukan untuk anak-anak yang seperti ini. Kenapa kita punya kapasitas terhadap itu? Karena faktanya ada 87% orang tua kita di Indonesia itu tidak tamat S1, tidak menyelesaikan pendidikan S1. Nah, dalam artian kasus ini dari segi kapasitas ilmu, bagaimana cara mereka parenting terhadap anak itu kurang. Nah, jadi disitulah peran sebagai wali kelas masuk, bukan hanya mendampingi siswa dalam hal akademik, dalam hal pengembangan keterampilan dan profesional mereka, tapi kita juga memberikan pendampingan pembentukan karakter mereka. Nah, kita berikan rasa aman terhadap siswa kita. Kamu aman di sini, kita fokus bagaimana caranya kamu itu bisa sukses lewat pendidikan. Tapi Susan pernah jewer murid nggak? Jewer sayang. Jewer sayang. Oke. Karena gini kan, maksudnya banyak sekali yang viral di media sosial. Ada guru yang diberhentikan karena melakukan tindakan disiplin. Yang ya kalau pribadi miris sekali gitu ya. Benar. Misal nih yang paling parah, yang kasus terakhir, anaknya merokok, gurunya ambil tindakan tegas, dilaporkan, diproses secara hukum gitu. Maksudnya guru inilah sudahlah repot, rentan lagi gitu. Nah, gimana sih pandangan Bang Dipa? Susan tadi poinnya menarik ini. Oke, kita dekat dengan orang tua dulu nih. benar. Kita kasih orang tua pemahaman terkait. Oke, kalau kalian udah percaya sekolahkan anak di sini, percaya dengan gurunya gitu kan. Maksudnya kami pasti do our best gitu kan. pengen yang terbaik. Pengen yang terbaik. Tapi masih banyak sekali kasusnya. Nggak tahu di Sibolga ada nggak kejadian seperti itu yang guru melakukan tindakan mendisiplinkan siswa akhirnya berkasus? Banyak. Gitu. Banyak juga. Banyak. Siap. Jadi Gimana nih ceritanya? kebetulan
saya menerima masalah juga kan dari kawan-kawan guru, bahkan yang sebenarnya guru tersebut tidak melakukan kegiatan yang di luar dari kategori, tapi dianggap seperti itu. Oke. Karena punya kepentingan dari orang tua tersendiri. Oke. Nah, ini kenapa dilakukan? Ada take and give bagi orang tua, keuntungan tersendiri. Wow. Satu, menghancurkan reputasi gurunya. Kedua, mendapatkan keuntungan. Dari apa? Dari cincai-cincai di permasalahan hukum. Ini bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum lagi. Dan banyak kawan-kawan kita yang berada di Kota Sibolga tertuduh, terpidana, terdakwa akibat itu. Nah, mudah-mudahan beberapa dari rekan-rekan banyak membantu guru-guru itu sehingga tidak sampai ke ranah hukum dan tidak sampai di dalam kamar 13 tersebut. Nah, tapi kerentanan ini posisi guru bagaimana? Nah, itu tadi. Jadi alhamdulillah pada tanggal 25 ini tadi pagi Menteri Pendidikan menyampaikan bahwasanya guru dilindungi dengan di sistem hukum melalui restorasi justice. Okay. Nah, inilah kado terindah guru saat ini. Guru dilindungi. Jadi restorasi justice tidak bisa langsung dipidanakan. Tidak bisa langsung dipidanakan, ada proses-proses mekanisme. Nah, itu dia. Yang bukan berarti guru juga bebas melakukan hal-hal yang ini juga gitu ya. Yeah. Tapi secara hukum sudah terlindungi. Sudah terlindungi. Itu kado manis di hari itu guru. Itu kado manis hari guru di yang kita tahun terima. Oke. Nah, ini menarik sekali karena memang bercerita tentang guru ini bercerita tentang proyeksi masa depan gitu ya. Kota Hiroshima Nagasaki hancur dan Jepang dulu lantak, yang pertama kali dicari kaisar adalah guru gitu ya. Berapa banyak guru tersisa? Dan Jepang bangkit dari keterpurukan sumber daya manusia yang begitu masif pada saat itu akibat bom atom gitu ya. Bahkan Jepang sekarang jadi negara paling unggul. Indonesia dengan segala macam bentuk kekayaannya masih biasa-biasa saja. Kita harapkan 2045 dengan program-program presiden yang saya rasa sangat visioner juga gitu ya. Salah satu yang mendasar dan ini ada hubungannya sih. Pertama terkait Merdeka Belajar. Bahwasanya anak-anak ini sudah diberikan lingkup untuk berekspresi gitu ya. Eksplor dirinya masing-masing. Dan terbaru presiden bikin program namanya makan bergizi gratis. Yang di manapun ini dibicarakan terkait efek, terkait anggaran dan segala macam. Kita nggak mau ngomongin ke situ. Kita nggak mau ngomongin tentang anggaran, tapi ingin sesuatu hal yang lebih reflektif lagi di dunia sekolah. Sebenarnya MBG ini makan bergizi gratis ya. Dan Merdeka Belajar ini seberapa jauh sih mempengaruhi murid yang saat ini dididik untuk benar-benar jadi manusia unggul di 2045? Baik, kalau Merdeka Belajar cukup saat ini masih berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kalau kita lihat dengan pendekatan-pendekatan yang terbaru dengan adanya kecerdasan artifisial, itu guru-guru pun diwajibkan semua guru di Indonesia untuk belajar tentang sistem coding. Baik dari tingkatan SD sampai tingkat SMA. Jadi artinya guru itu tidak bisa ketinggalan zaman, memang harus. Nah, yang kedua dengan teknik pendekatan deep learning tadi, pendekatan pembelajaran mendalam. Walaupun sebenarnya ini sudah dilakukan, cuman pemerintah hanya menekankan kembali. Kalau teknik-teknik ini, guru zaman dahulu tahun 70-an sudah melaksanakan itu. Nah, keberhasilan yang diminta zaman itu ada. Lahirlah Habibie. Dan keberhasilan yang diminta sekarang belum ada yang lahir. Belum ada Habibie baru. Mungkin Ceren Diva di mungkin. Susan Utabara. Karena Habibie yang lalu ada. Pendekatannya sama. Tujuannya sama, tapi lahir Habibie. Saat ini pendekatannya itu banyak sekali aturan yang mengikat guru sehingga memusatkan guru nggak bisa jadi fokus mengajar. Belum selesai ini datang aturan baru. Belum selesai ini datang aturan baru. Dan kita tidak menyikapi dari segi kebijakan pemerintah, tapi halnya dibuatlah lebih fleksibel. Nah, kalau MBG terjadi di ini, MBG ini program bagus. Kita baru terlambat. Negara lain sudah membuat ini. Timor Leste negara yang kita kategorikan dari bagian negara kita dulu, mereka sudah melakukan MBG ketika negaranya lahir.
Nah, maka Indonesia ikut untuk itu. Kita negara besar, kenapa nggak bisa? Iya. Tapi yang jadi permasalahan adalah oknum yang menanggung jawabi di lapangan, bukan kebijakan dari presidennya. Saya minum dulu, Bang. Oke, siap. Karena memang ini apa ya, maksudnya isu sensitif juga Iya. di dalam dunia pendidikan. Pak Presiden bikin program, oke, Ya, oknum-oknum nih. iya benar. Oknum-oknum inilah yang membuat citra daripada cita presiden itu nanti bisa tergerus oleh hal-hal itu. Teknis yang salah. Kita di teknis saja yang salah. Kalau saya menilainya, semua itu berasal dari makanan yang baik, Iya. dari sumber yang baik. Hmm. Tapi teknis pelaksanaannya yang salah. SOP berarti ke SOP itu waktu yang dibutuhkan dari proses persiapan sampai pemasakan. Waktu hanya boleh 3 jam 4 jam. Tetapi mereka menyalurkannya terlalu lama, melebihi waktu. Contoh sayur yang tidak bisa melebihi 3 jam, tetapi disalurkan dalam waktu 5 jam. Sehingga bukan lagi jadi vitamin, bisa menjadi racun bagi anak-anak. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Bagaimana teknis pelaksanaan? Sebenarnya aturan dari pusat, dari lembaga SPPG yang ada di pusat sudah sesuai. Pengawasan yang ada di lapangan ini yang berbahaya. Pengawasannya kurang diperketat. Jadi harapan kita diperketatlah pengawasannya. Tapi untuk dunia pendidikan welcome Welcome, saja dengan- bahkan itu membantu Ya. menghindari stunting, Ya. menambah pola pikir anak juga dengan makan yang bergizi. dan gitu. nggak ada lagi siswa yang kelaparan pada saat dia Jelas. belajar gitu ya. Dan Seperti yang saya dulu gitu, saya lapar banget. Karena kan kita kan makannya mie tek-tek gitu ya, Ya. lontong yang sangat-sangat minim gizi. Dan teknis ini salah masih sampai sekarang kalau saya lihat di lapangan karena datangnya jam 12. Oke. Itu datang makan siang. Iya, iya. Nah, itu di situ jadi kendala. Selain itu ya, maksudnya ini Kalis sudah begini-gini dan tadi masih banyak nih pertanyaan, Bro. Kita ini aja ya. Karena memang ada beberapa hal yang secara otomatis terjawab sih terkait isu-isu yang mau kita angkat. Tapi saya senang sekali nih kedatangan Susan dan juga Bang Diva. Ya. Karena memang apa namanya ya, concern kita terkait guru ini haruslah menjadi utama gitu. Karena apa, ini sangat strategis sekali ini apa namanya peran guru ini gitu ya. Jadi kalau dikatakan guru digugu dan ditiru, kalau gurunya juga masih belum selesai dengan dirinya, itu gimana gitu ya. Sulit digambarkan kalau itu. Digambarkan gitu. Jadi Hari Guru 2025 ini kalau boleh berharap gitu ya, saya pengen ini sih memantik imajinasi. Someday misalnya Miss Susan bisa mengeluarkan 3 kebijakan nih, yang bisa menjadi terrealisasi. Berandai-andai saja, apa 3 kebijakan yang Susan mau bikin untuk relevansi guru gitu? 1. Waduh. Apa Kita ya? bantu ini, gaji nambah. Sampai sama nanti pusat. Ya. 3 kebijakan. Kedua, gaji nambah wajib dong. Wah. Maksudnya secara value guru itu kalau tidak maksudnya kalau dia tidak sejahtera, Ya. masih memikirkan hutang piutang dan segala macam di tengah tuntutan profesinya gitu ya. Saya tahu mereka teman-teman ini nggak mungkin mengatakan, saya yang mengatakan. Karena kalau kita yang mengatakan pasti banyak haters yang datang. Iya, saya aja. Pasti Ya, banyak tentu haters yang datang. Guru nama nih secara kesejahteraan terjamin dirinya secara personal. Ya. Kini dan nanti di masa depan. Kedua, Kalau Susan pribadi mungkin ingin sampaikan bahwa yang namanya seumur hidup kita harus terus belajar, ya. lifelong learning. Dengan kita terus belajar, kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan kita juga seperti yang disampaikan oleh Bang Diva tadi, bahwa dengan kita banyak belajar sampai kapanpun kita mencontohkan hal yang adaptif
terhadap perubahan dunia. Ya. Karena yang namanya perubahan dunia ini sangat cepat dan kompetisinya bukan hanya tingkat daerah lagi, tapi sudah tingkat internasional. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi peluang global ini, yaitu adalah dengan terus mau belajar. Nah, jadi seorang guru itu harus mau belajar. Dan mau bereksperimen, mau eksplor apapun. Oke, berarti guru kalau Susan bikin kebijakan, guru-guru harus ditingkatkan kompetensinya gitu ya. Segala macam bentuk penguatan di kompetensi diasup ke guru. Betul. Oke. Nih satu lagi nih, kan 3 kebijakan. Waduh. Oh iya, mungkin ditambahin. Boleh. Kalau saya agak sedikit ekstrim saya pikir. Karena kalau ditarget apa sih yang mau ditarget ke depan? Saya berharapnya guru ini yang ada di daerah sistemnya dikembalikan ke pusat agar terstruktur. Karena terjadi sekarang guru politik. Artinya ada intervensi yang terjadi. Nah, saya agak ekstrim bahasanya karena ini memang real terjadi di daerah manapun. Apalagi khususnya yang terjadi pada ASN. Nah, jadi kami berharap kebijakan itu ke depannya dikembalikan ke pusat. Walaupun saat ini pelan-pelan sudah terjadi karena tingkat SMA dan SMK pelan-pelan sudah mau ditarik ke pusat. Nah, kalau saat ini SD SMP masih di daerah. Bahkan kami yang SD dengan SMK ini udah beda sistem, beda pimpinan saat ini. Nah, Kacabdis ya? Iya, di sini Kacabdis sudah ada pimpinan tersendiri. Gitu kalau ya. kami masih di daerah kan gitu. Tapi kalau ditarik ke pusat apakah bebas dari politik juga? Kalau ditarik ke pusat, politik tetap ada, nonsen tidak ada. Tetap ada, tapi bisa diminimalisir. Tidak terlalu personal. Tidak gitu terlalu personal. Oke. Berarti nih 3 udah terjawab. Punya harapan lain nggak sih Miss Susan di Hari Guru ini untuk ya biar teman-teman di rumah bisa paham nih bagaimana sih harapan guru sebenarnya gitu ya. Silakan, the camera is yours. Harapannya yang tadi lah ya. Tadi aja gitu. Benar. Ada satu lagi sih yang tadi luput terbahas tapi nanti kita bahas di sesi-sesi kesempatan yang lain ya. Sebenarnya sekolah sampai jam 4 itu sampai jam 4 sore kan. Betul. Sekolah itu susah. Waduh, apa ya, di satu sisi kayaknya ini perlu juga disikapi juga bersama-sama karena saya kan siswa gitu ya dulu gitu ya. Menarik diri gitu kan jam 11.30 aja udah jenuh ya. Itu sudah jenuh sekali gitu ya. Sudah lihat jam itu kapan main kedua. Benar. Dan justru ada polarisasi seperti ini. Habis main kedua pas masuk nggak apa-apa dah, slow motion. Gurunya udah gitu ya. Apalagi sampai jam 4. Permasalahannya gini. Kalau kita memang benar-benar mereka belajar pulang jam 4 itu, kapan murid bisa beraktualisasi dengan sosial lingkungannya, kapan dia bisa berorganisasi, kapan dia bisa bermain. Ya, punya hak dong anak-anak murid bisa bermain di luar dari formalitas sekolah gitu ya. Tapi banyak yang terjadi sekolah-sekolah bonafit itu di Jakarta seperti Binus, Susi itu. Mereka sampai jam 5 malahan mulai pagi. Tapi nggak boring. Nggak boring, kenapa? Fasilitas lengkap, stadium ya deh. Ada stadium, ada kolam renang. Mereka sosialnya di situ. Jadi malam untuk sosial lingkungan. Mereka nggak belajar lagi malam. Berarti ditambah ini harapannya. Sekolah apa difasilitasi benar-benar gitu. Benar-benar. Tapi itu tadi dari mana dananya? Kita doakan banyak. Kalau dana itu sebenarnya kita kan kaya raya gitu ya. Tinggal kita memanage pengeluaran dan segala rupa bentuk. Mudah-mudahan yang ditarik keuangan itu disalurkan untuk pendidikan. Amin. Dan kita percaya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden orang yang paling concern dengan dunia pendidikan, benar. Membenahi ini. Ya. Teman-teman, selamat Hari Guru 2025. Terima kasih sudah menjadi guru dan melayani anak-anak didik dengan dunia pendidikan yang sangat-sangat representatif gitu ya. Jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah lelah menjadi guru karena teman-temanlah harapan bangsa yang menyiapkan amunisi untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. RRI cut ya.
Podcast RRI Sibolga akan kembali lagi dengan episode lainnya yang menarik tentunya. So stay tune di Podcast RRI Sibolga. Bye-bye. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.